Shalom saudaraku yang terkasih, kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Jangan putus asa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk bisa mengerti dan memahami kebenaran-Mu dengan sepenuh hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang pelari maraton pernah berkata, yang membuat saya hampir berhenti bukanlah jarak yang jauh, tapi suara di kepala saya yang berkata, kamu tidak sanggup. Begitu juga dalam hidup kita, seringkali bukan besarnya masalah yang menghancurkan semangat kita, tapi pikiran dan perasaan yang membuat kita menyerah sebelum mencoba. Banyak orang berhenti melangkah karena merasa jalan terlalu begitu berat. Doa terlalu lama dijawab sama Tuhan atau keadaan tidak kunjung berubah. Namun ada kabar baik, firman Tuhan berkata bahwa ada harapan bahkan di tengah situasi yang paling gelap sekalipun. 2 Korintus 4 ayat 8-9 berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Surat Korintus ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus tidak menulis dalam kenyamanan, tetapi dari pengalaman hidup yang penuh penderitaan, yaitu dalam penjara. Dia dianiaya, dia ditolak, bahkan nyaris mati. Namun dalam situasi itu ia tetap masih bisa memberikan dukungan, dorongan kepada jemaat yang dikasihinya. Kekuatan untuk bertahan tidak datang dari dirinya, tapi dari Allah yang menopang kehidupannya. Masalah bukanlah akhir dari cerita saya dan saudara sekalian. Paulus berkata bahwa ia ditindas namun tidak terjepit. Artinya masalah bisa menekan kita, tapi tidak menghancurkan kehidupan kita. Selama Tuhan yang memegang kendali. Selalu ada jalan keluarnya. Jangan percaya kebohongan keputusasaan yang mengatakan bahwa kita lemah. Putus asa seringkali datang lewat bisikan yang mengatakan tidak ada gunanya lagi kamu berusaha. Semua akan menjadi sia-sia. Tapi firman Tuhan berkata, harapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Roma 5 ayat 5. Kekuatan sejati bukan dari diri kita, tetapi berasal dari Tuhan. Paulus bertahan bukan karena yang rajin nge-gym, ia rajin olahraga, ia rajin makan makanan sehat. Mentalnya kuat karena ia sering melatih diri untuk melakukan hal-hal baik. Paulus bertahan karena ada Roh Kudus yang menguatkan dirinya setiap hari. Kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengalami saat-saat yang tampaknya mustahil bagi manusia biasa. Di Taman Getsemani yang menghadapi satu penderitaan yang sangat luar biasa. Yesus tahu bahwa di depannya sudah menanti penderitaan yang luar biasa, yang sangat dahsyat, yaitu salib. Namun dia berdoa. Dia tidak berputus asa. Di dalam doanya dia berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Di kayu salib, seakan semua harapan hilang. Sudah tidak ada masa depan bagi manusia yang memandang salib adalah sebuah hukuman. Namun pada hari ketiga, kebangkitan membuktikan bahwa di dalam Tuhan, akhir yang pahit bisa berubah menjadi kemenangan. Artinya apa? Semua masa-masa sulit dalam kehidupan kita, ketika kita menikmati dengan penuh ucapan syukur, itu bisa menjadi satu pembelajaran yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Yesus adalah alasan untuk tetap berdiri ketika semua alasan memilih untuk menyerah. Ketika semua alasan kita untuk bertahan sudah habis. Mungkin selama ini kita memilih untuk tidak menyerah karena misalnya karena kita melihat orang-orang yang kita kasihi. Kita memilih untuk tidak menyerah karena kebutuhan yang mendesak. Kita memilih untuk tidak menyerah karena kita dipaksa dari dunia ini untuk terus berjuang. Ketika semua alasan itu hilang,
hanya ada satu alasan kenapa kita harus tetap bertahan, yaitu Yesus. Hari ini mungkin kita sedang berada di ujung batas. Kita mungkin sedang kehilangan harapan. Kita mungkin berkata, doa saya tidak dijawab Tuhan. Kita sudah habis kekuatan. Kita memilih untuk berkata, selesai Tuhan, dan saya ingin berhenti. Saya mau katakan, ingatlah, tekanan tidak akan menghancurkan selama Tuhan yang memegang kendali. Keputusasaan bukan pilihan bagi orang yang percaya Tuhan. Tetapi pilihannya adalah kita percaya pada janji Tuhan. Tetaplah melangkah. Meski itu sulit sekali. Meski langkahnya sedikit demi sedikit. Ada tujuan di depannya. Mari kita berdoa. Bapa yang setia, hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang mungkin letih dan penuh pergumulan. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat kami merasa di ujung batas kesabaran, kelelahan, kekecewaan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa di dalam Engkau tidak ada alasan untuk menyerah, sebab harapan kami berakar pada janji-Mu. Tuhan, seringkali kami berpikir bahwa kami tidak sanggup, tidak ada gunanya kami berjuang. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan bersama kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu berharap hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.